Di dua area ini kalau nggak atas ya, kalau jebol dia akan ke bawah. Biasanya sih tertahan, dan kalau ke atas ini BR BR ya. Jadi kayak level on level R BR BR BR. Nah, rally base rally base rally base rally. Nah, jadi kenapa dia bisa mantul di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, kita akan disclaimer dulu teman-teman, bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng di sini ya. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman wajib untuk cek ulang, wajib analisa ulang, sesuaikan dengan plan dan money manajemennya teman-teman masing-masing. Nggak ada jaminan apapun juga dari saya, dan trading ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, saya sudah charting duluan dan kayaknya sedikit banget ya plan yang cukup menarik. Maka kita bahas di SAU USD. SAU USD juga kondisinya kayaknya lagi nggak cukup oke buat saya. Maksudnya nggak ada plan yang cukup menarik sih teman-teman ya. Jadi tapi nggak apa-apa, kita akan bahas aja secara garis besar aja ya. Oke, SAU USD teman-teman, kita akan mulai dari D1 ya. Di D1 ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya di time frame yang lebih besar, D1 ke atas ya, itu trennya lagi uptrend. Secara garis besar teman-teman, kondisinya itu lagi uptrend ya. Di time frame yang lebih besar. Cuman dia lagi koreksi. Nah, lagi koreksi. Tapi di time frame yang lebih kecil itu kondisi trennya berbeda-beda. Ada yang downtrend dari H1 ke bawah, downtrend gitu ya. Cuman downtrendnya di time frame kecil itu adalah koreksinya di time frame besar. Makanya teman-teman hati-hati ya, takutnya keseret ya. Oke, kita akan petakan aja teman-teman apa yang kita bisa petakan. Karena kondisinya uptrend, maka kita akan coba fokus di area buy ya. Di sini ada drawbase rally. Nah, ini ada drawbase rally yang kemungkinan nanti kalau dia koreksi, teman-teman, dia akan mantul di sini. Nah, di sini ada DBR. Ini berkali-kali kita bahas ya. Dan di sini ada rally base rally atau prozone atau hidden base. Nah, sini juga sebenarnya juga area. Nah, dan kalau misalkan di atas ya, di sini ada ini ya, yang mungkin nanti juga ini bisa pemantulan jika ke atas. Di sini ada rally base drop. Ini kita warnai merah aja. Rally base drop. Nah, itu area penting untuk D1 ya. Jika nanti ke bawah, kemungkinan dia akan memantul di dua area ini. Kalau nggak atas ya, kalau jebol dia akan ke bawah. Biasanya sih tertahan, dan kalau ke atas ini ya, dia udah mantul sekali di sini ya. Belum tembus, jika tembus dia bisa naik ke atas. Kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, di 240. Nah, di 240 ini teman-teman, kondisinya sekarang lagi berbeda ya. Kondisinya di 240 ini lagi trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Artinya ya kita nggak tahu kalau di 240 mau uptrend atau downtrend. Tapi kita akan bahas kenapa dia bisa berhenti di sini kemarin. Nah, ini kenapa dia bisa berhenti di sini. Ternyata di H4, kalau teman-teman cek di sini ada rally base rally base rally. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita mau fair seperti ini ya, ternyata ada area di sini ya yang cukup lebar banget ya. Ini RBR BR BR ya, jadi kayak level on level R BR BR BR. Nah, rally base rally base rally base rally. Nah, jadi kenapa dia bisa mantul di sini, cukup kuat areanya. Jadi dia mantul di sini dan ternyata dia tertahan di sini. Nah, di sini ada drop base drop. Nah, sini ada drop base drop. Di sini ada drop base drop. Jadi dua area ini ya.
Kalau dia mantul dari sini, kemungkinan dia akan mantul di sini. Kalau ini tembus ya dia akan naik ke atas ya. Secara garis besar kita nggak punya plan, cuman saya menjelaskan kenapa dia bisa mantul di sini karena di sini ada rally, base rally, base rally, base rally ya. Kalau ini jebol ya dia akan nanti menuju ke arah yang di D1 tadi. Kita akan turunkan lagi ke 60. Nah, ke 60. Di 60 ini kondisinya sekarang lagi downtrend ya. Kalau di 60 kondisinya lagi downtrend. Ini coba kita perkecil lagi areanya biar nggak terlalu panjangan seperti ini ya. Di 60 kondisinya lagi downtrend, kita perbaiki areanya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada drop base drop. Kalau teman-teman lihat ya, sini ada drop base drop. Dan kemarin ya dia memantul di areanya H4 ya di sini. Dan kemungkinan dia akan memantul di sini. Kalau emangnya udah nyebrang, area ini bisa ke jebol ya, selama belum ketembus ya kemungkinan dia bisa mantul di sini ya. Jadi areanya lagi downtrend. Kemarin koreksi cukup panjang, teman-teman, koreksi cukup panjang. Kalau teman-teman di fokus DH1 kan berarti downtrend ya. Di sini ada area sell, cuman ini mau nyebrang. Artinya kalau nyebrang emangnya 200-nya, maka area ini bisa ketembus ya, bisa ketembus ya. Kita nggak tahu market mau kemana, yang teman-teman perlu diperhatikan, hati-hati. Kita turunkan ke M30. Nah, di M30 coba kita hapus saja ya, biar nggak bingung. Di M30 ini kondisinya juga lagi nggak jelas ya, kondisinya lagi nggak jelas. Trennya lagi nggak jelas dan kita nggak punya area yang cukup menarik ya, nggak punya area yang cukup menarik. Jadi ya kita akan turunkan lagi ke M15 juga sama, kondisinya di M15 juga nggak jelas ya. Nggak ada area yang kita bahas. Ke M5 terakhir. Juga sama, kondisinya lagi nggak jelas. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kita mau bahas pair lain juga saya sudah charting, nggak ada area yang cukup menarik juga sih ya. Daripada kosong hari ini ya, kita akan bahas cara garis besar aja di SAU USD, meskipun nggak ada plan yang oke banget di SAU USD juga ya. Terima kasih teman-teman. Kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata, jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Plan yang kita temukan adalah sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun, juga trading itu punya resiko yang cukup tinggi. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, sesuaikan dengan play dan money manajemennya masing-masing, dan baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.